Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA beserta Ibu Helmi Nasaruddin Umar. Yang kami muliakan para duta besar negara sahabat. Yang kami hormati Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Bapak Dr. Hanif Faisal Nurrafiq SHUD MP. Yang kami hormati segenap Menteri Kabinet Merah Putih. Yang kami hormati para pimpinan lembaga tinggi negara, pejabat sipil dan militer, serta kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Istiqlal yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita, sehingga dengan itu semua kita bisa hadir di tempat ini, masjid yang mulia, Masjid Istiqlal Jakarta. Hari ini, Kamis 15 Januari 2026, dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah 2026 Miladiah tingkat kenegaraan. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk menambah keberkahan mengawali acara malam ini, mari kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Hadirin yang kami hormati, sebelum dimulai, izinkan kami membacakan rangkaian acara pada malam ini. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian, uraian hikmah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian sambutan Menteri Agama Republik Indonesia. Dan diakhiri dengan doa bersama. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 204. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. Hadirin yang berbahagia, marilah kita simak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, surah Al-Isra ayat 1 dan surah Al-Qasas ayat 77 oleh Qari'ah Ustadzah Yanti Susanti MPDI, juara 1 MTQ Internasional Dunia Melayu Dunia Islam tahun 2024, serta sari tilawah oleh Saudari Feli Syukron. Kami silahkan. Itu tuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. إن الله لا يحب المفسدين. إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, lagi Maha melihat. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga qari'ah dan kita sebagai pendengar mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang kepada Ketua DPD Republik Indonesia, Bapak Sultan B. Najamuddin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan uraian hikmah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah 2026 Miladiah oleh Bapak Dr. Hanif Faisal Nurrafiq SHUD MP, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, dengan tema Pesan Ekoteologi dalam Peristiwa Isra Mi'raj. Kami silahkan.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati dan kita banggakan bersama Ketua DPR RI Bapak Sultan Bakhtiar Najamuddin. Kami hormati dan kita banggakan Bapak Ketua Komisi Yudisial Bapak Abdul Khair Ramadan. Kami hormati dan kita banggakan bersama Bapak Menteri Agama sekaligus Imam Masjid Masjid Istiqlal Bapak Kiai Haji Nasaruddin Umar. Kami hormati Bapak Menko Polkam, Bapak Jenderal Jamari Caniago. Kami hormati para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang berhadir pada kesempatan hari ini. Para pimpinan tinggi lembaga negara, Your Excellencies Ambassador from French country to the Republic of Indonesia. Yang saya hormati para ulama, para tokoh agama dan cendekiawan, hadirin yang berbahagia dan jemaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi dengan hikmah, menegakkan keseimbangan kosmik serta mempercayakan bumi ini kepada manusia sebagai amanah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Malam ini kita bersama-sama memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah peristiwa agung yang bukan hanya syarat makna spiritual, tetapi juga mengingatkan kita akan tanggung jawab manusia terhadap alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tema Isra Mi'raj malam ini, pesan ekoteologi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, terasa sangat relevan di tengah berbagai krisis lingkungan yang hari ini kita tengah hadapi bersama-sama. Pada saat yang sama, kita menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan daerah lain di Indonesia. Puluhan daerah terdampak, lebih dari 1.000 penduduk telah kehilangan jiwanya. Ratusan penduduk sampai hari ini masih dinyatakan hilang. Ratusan ribu warga harus mengungsi. Fasilitas kesehatan, rumah ibadah, jembatan, dan infrastruktur yang lainnya juga mengalami kerusakan yang cukup serius. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah para korban yang meninggal dunia, menguatkan keluarga yang ditinggalkan, dan memulihkan para penyintasnya. Kita juga mengapresiasi setinggi-tingginya atas respon cepat dan kerja keras dari pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, dan juga dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia dalam penanganan musibah dan bencana tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ahli iklim mengingatkan bahwa perubahan iklim telah menyebabkan laut yang semakin hangat, membuat siklon tropis menguat lebih cepat, memicu hujan ekstrim, banjir, longsor yang kian semakin sering kita alami. Meski siklon tropis jarang masuk langsung ke Indonesia, namun dampaknya tetap terasa karena posisi Indonesia berada di antara dua pusat pembentuk siklon tropis dunia, yaitu Samudra Pasifik Barat dan Samudra India, yang menjadikan Indonesia sangat rentan terhadap dampak langsung maupun tidak langsung dari kondisi ini. Pesan ini mengajak kita semua untuk lebih waspada dan peduli karena bencana hidrometeorologi yang kita alami hari ini bukanlah kejadian anomali semata, melainkan bagian dari pola iklim baru yang menuntut kesiapsiagaan kita
adaptasi dan penguatan sistem peringatan, serta tata ruang yang konsisten dan berkelanjutan. Hadirin hadirat yang mulia dan dimuliakan Allah, Isra dan Mi'raj bukan sekedar perjalanan fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu menembus lapisan-lapisan langit hingga sampai Sidratul Muntaha. Namun, Isra dan Mi'raj adalah perjalanan lintas ruang, lintas dimensi ciptaan Allah yang memperhatikan betapa luas, betapa tertib, betapa teraturnya dan seimbangnya alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 yang artinya kurang lebih, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kami. Mari bersama kita cermati lebih serius frase yang kami berkati sekelilingnya. Keberkahan dalam Al-Quran bukan hanya keberkahan spiritual, tetapi juga keberkahan ekologis, tanah yang subur, air yang berlimpah, kehidupan yang lestari. Frase ini memberikan pesan yang sangat kuat kepada kita semua. Tempat suci dalam Islam selalu terikat dengan lingkungan yang terjaga. Kesucian spiritual tidak bisa dipisahkan dari kelestarian ekologis. Dalam peristiwa Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan langsung tatanan langit yang sangat teratur. Setiap lapisan langit dengan fungsi dan keteraturannya masing-masing. Ini menunjukkan bahwa alam semesta bekerja berdasarkan hukum keseimbangan dan ketertiban ilahi. Allah menegaskan prinsip ini dalam firman-Nya, Quran surat Ar-Rahman ayat 7-8, yang artinya kurang lebih, dan Dia telah meninggikan langit dan Dia meletakkan keseimbangan atau mizan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Maka ketika manusia merusak hutan, mencemari sungai, mengotori laut, dan memanaskan bumi dengan emisi-emisi yang berlebihan, sejatinya hari itu manusia sedang melanggar mizan yang telah Allah tetapkan. Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita bahwa semakin tinggi derajat spiritual seseorang, maka semakin besar tanggung jawabnya terhadap alam semesta. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, puncak dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah perintah sholat 5 waktu. Sholat adalah satu-satunya ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, bukan melalui perantara malaikat. Namun yang menarik di sini, sholat yang diperintahkan di puncak langit sana justru dilaksanakannya di bumi. Ini mengandung makna yang sangat mendalam, bahwa ibadah tertinggi harus membumi dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jika sholat mencegah kemungkaran, maka sholat juga harus mencegah kemungkaran ekologis berupa beberapa perilaku. Di antaranya perilaku yang mencegah membuang sampah sembarangan, mencegah membakar hutan dan lahan, mencegah mencemari sungai dan udara, mencegah pemborosan air dan energi dalam kehidupan kita. Sholat mengajarkan disiplin waktu, kebersihan dan kesederhanaan. Wudu mengajarkan hemat air. Sujud mengajarkan kesucian tempat. Waktu sholat mengikuti peredaran matahari, mengajarkan harmoni dengan alam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menggunakan air, meskipun kamu berada di sungai yang mengalir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya bahwa dalam kondisi air yang melimpah pun, Islam tetap mengajarkan etika ekologis bagi kita. Maka sholat yang benar tidak hanya yang kita lihat kusuk kita di dalam masjid ini, tetapi juga perilaku ramah lingkungan kita setelah kita mengucapkan salam terakhir dari sholat kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fikih ekoteologi menjadi penting
karena masalah lingkungan yang kita hadapi sekarang bukan hanya soal teknis atau kebijakan, tetapi juga soal sikap batin kita dan tanggung jawab moral kita bersama. Dalam Islam, alam bukan benda mati yang boleh kita berlakukan semena-mena, melainkan ciptaan Allah yang mempunyai tujuan, hidup dalam keseimbangan dan dititipkan kepada kita umat manusia. Karena itu, kita perlu berpegangan pada cara pandang agama kita yang membantu manusia melihat alam bukan sebagai objek eksploitasi semata, tetapi sebagai amanah yang harus terus kita jaga demi kebaikan bersama dan masa depan generasi berikutnya. Ekoteologi Islam bertumbuh pada nilai-nilai dasar, yaitu manusia sebagai khalifah di bumi, manusia sebagai pemegang amanah, manusia sebagai penjaga mizan keseimbangan, serta larangan kepada kita semua, larangan keras kita semua untuk melakukan kegiatan, melakukan perusakan di bumi ini atau fasad. Manusia sebagai khalifah di bumi, khalifah fil ards. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah bukan berarti penguasa yang dapat berbuat sewenang-wenang, melainkan pengelola yang perlu bertanggung jawab. Bumi bukan milik kita, melainkan titipan Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagai pemegang amanah, maka setiap air yang kita minum, setiap tanah yang kita injak, setiap hutan yang kita manfaatkan adalah amanah. Merusak berarti mengkhianati amanah itu sendiri. Manusia sebagai penjaga keseimbangan atau mizan. Islam menolak eksploitasi berlebihan. Islam meminta kita mengkonsumsi harus proporsional. Islam mengharuskan kita pembangunan harus benar-benar memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan. Larangan berbuat kerusakan atau fasad. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 berfirman, yang artinya kurang lebih telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Ayat ini sangat relevan dengan perubahan iklim, banjir, longsor, dan krisis lingkungan yang hari ini kita hadapi bersama di seluruh dunia dan global ini. Ihsan sebagai alat terhadap alam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatunya. Hadis riwayat Muslim. Ihsan berarti memperlakukan alam dengan kasih sayang, bukan sekedar tidak hanya melanggar hukum. Implementasi secara kontemporer hari ini, diantaranya kita bisa lihat dengan perlakuan kita terhadap sampah, iklim, dan bencana. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, pada isu sampah, Rasulullah SAW bersabda, bahkan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengelola sampah dengan baik adalah ibadah sosial. Masjid, rumah ibadah, dan komunitas harus menjadi teladan kebersihan dan pengurangan sampah. Yang kedua, perubahan iklim dan